Warga Kampung Duku ini secara adat dipimpin seorang pemangku adat yang juga merangkap sebagai juru kunci makam Karoma Syekh Abdul Jalil. Ia adalah Mama Uluk Lukmanul Hakim. Sejak tahun 1998, Mama Uluk dipercaya meneruskan tradisi kekuncenan di Kampung Duku secara turun-temurun. Menurut Mama Uluk, sejarah Kampung Duku tidak dapat dipisahkan dari Syekh Abdul Jalil yang inilah suasana sehari-hari pemukiman adat tradisional Kampung Duku di Desa Cijambe, Kecamatan Cikelet, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Kampung Duku merupakan komunitas masyarakat yang masih mematuhi dan memegang erat adat istiadat Kasuaran Karuhun atau petua dan nasihat leluhur. Adat ini berlandaskan pada hukum syara atau syariat Islam, sehingga Kampung Duku dikenal sebagai kampung adat yang Islami. Seperti daerah lain di kawasan Jawa Barat, anak-anak Kampung Duku semenjak kecil sudah dibiasakan belajar ilmu agama sebagai salah satu bekal hidup mereka. Sehingga adat dan tradisi Islami yang sudah lama berakar di kampung ini dapat terus bertahan. Anak-anak Kampung Duku dengan tekun mengaji di rumah seorang pemuka adat Kampung Duku, Haji Farid. Kegiatan ini dilakukan sepulang sekolah formal di luar kampung. Aksamu ari seur-seurna. Aksamu ari seur-seurna irob baris. Aksamu adu dabar mangka kudu punya nganyakeun ku anjeun. Itu deui irob jajem. Wajarun sareng irob JR. Haji Farid lahir dan besar di Kampung Duku. Ia sudah lama menjadi guru mengaji. Bagi Haji Farid, pendidikan agama Islam anak-anak di Kampung Duku merupakan bagian mendasar yang menentukan lestarinya adat dan tradisi Kampung Duku yang Islami. Sebetulnya dalam ini memang saya dibiasakan anak-anaknya semuanya, hampir semuanya daripada kampung ini masuk di sini. Dan pula masuknya juga tidak sembarang masuk anak, tetapi harus sama orang tuanya. Kalau anak sendiri saya tidak diterima. Karena rasa saya pertama seperti yang diabaikan dalam Islam. Beda lagi sekolah harus sama orang tua. Dan ini pun harus demikian supaya terasa pada saya dan pula anak pun seperti ngaji itu betul-betul dinas seperti yang biasa akan belajar itu begitu. Menjelang malam, pelajaran mengaji bagi anak-anak, terutama anak laki-laki, kembali dimulai. Sehabis sholat maghrib, mereka berkumpul di rumah Haji Farid. Di bawah keremangan lampu minyak, mereka dengan tekun mengikuti pelajaran mengaji. Wilayah adat atau tanah ulayat Kampung Duku dibatasi oleh Sungai Cipasarangan di sebelah timur dan Sungai Cimangke di sebelah barat. Di sebelah selatan dibatasi oleh Samudra Hindia.
Perjalanan menuju Kampung Duku dapat dicapai melalui kota Garut, melewati Cikajang, Pamempek, Cikelet, hingga ke desa Cijambe. Jalan beraspal hanya terbentang hingga desa Cijambe. Selebihnya sekitar 1 kilometer jalan menuju ke Kampung Duku masih berbatu-batu, terjal dan sempit. Kawasan adat Kampung Duku terdiri dari 3 bagian: Kampung Duku Luar, Duku Dalam, dan kawasan hutan larangan atau wilayah Karoma. Di dalam hutan ini terdapat makam Syekh Abdul Jalil yang dipercaya sebagai leluhur warga Kampung Duku. Bangunan dan rumah kawasan Kampung Duku Dalam berjumlah 40, termasuk masjid dan sebuah rumah riado atau tempat untuk menenangkan diri. Semua rumah di Kampung Duku Dalam beratapkan daun kelapa dan ijuk, berdindingkan bilik bambu. Tidak dijumpai jendela kaca di bangunan rumah Kampung Duku. Tidak ada listrik dan peralatan elektronik di Kampung Duku. Menurut adat Kampung Duku, peralatan itu akan mendatangkan kemudaratan yang tinggi bagi warga. Mayoritas masyarakat Kampung Duku bekerja sebagai petani peladang yang memanfaatkan alam dan hutan di sekitar mereka. Sebagian memelihara hewan ternak dan ikan di empang-empang. Warga Kampung Duku ini secara adat dipimpin seorang pemangku adat yang juga merangkap sebagai juru kunci makam Karoma Syekh Abdul Jalil. Ia adalah Mama Uluk Lukmanul Hakim. Sejak tahun 1998, Mama Uluk dipercaya meneruskan tradisi kekuncenan di Kampung Duku secara turun-temurun. Menurut Mama Uluk, sejarah Kampung Duku tidak dapat dipisahkan dari Syekh Abdul Jalil yang lama menimba ilmu di negeri Mekah. Sepulang dari Mekah, Syekh Abdul Jalil kembali ke Pulau Jawa. Ia sempat menjadi kepala agama atau penghulu di Kerajaan Sumedang. Namun ia mengundurkan diri dan berkelana sampai akhirnya menemukan tempat di daerah Kandang Wusi yang dihuni Aki dan Nini Chandra. Kebetulan bulan Maulud tanggal 12 malam Jumat tahun Alif, beliau melihat cahaya di sebelah barat. Besarnya sebesar tangkal aren, timbul dari tanah, mencorot ke atas. Bahwa cahaya itu menuduhkan untuk tempat tinggal sampai matinya, meninggalnya. Ya akhir-akhir dicari kebetulan di sini. Nah, di sini yang ada Aki Chandra dan Dini Chandra orang dari Cidamar. Terus sesudah ketemu nggak ada yang ditanyakan terkecuali Aki mana yang dinamakan Kali Cipasarangan dan Kali Cemangke. Betul ini. Sesudah itu ini di tempat dipasrahkan sama Syekh Abdul Jalil. Tempat tersebut selanjutnya dikenal sebagai pedukuhan yang berarti pemukiman. Kini masyarakat lebih mengenalnya dengan Kampung Duku.